pagi, maaf Bu. sebelumnya, apakah pagi ini Ibu memiliki waktu luang? Alhamdulillah hari ini tidak ada kegiatan siang nanti. Ada apa ya, Bu? Sepertinya Ibu agak ada masalah ya kelihatannya. Apa ada yang bisa saya bantu, Bu? Syukurlah kalau begitu, Bu. Dugaan itu tepat sekali. Mohon maaf, saya ingin bercerita mengenai masalah saya, Bu. Dan saya berharap Ibu bisa membantu memberikan solusi atas permasalahan saya. Dengan senang hati, saya akan berusaha membantu. Mari, Bu, ceritakan apa yang menjadi masalah Ibu. Begini, Bu, saya sedang bingung. Minggu lalu, saya mendapat tugas dari kepala sekolah untuk menjadi supervisor para guru. Mereka sepertinya kurang suka kalau saya yang melakukan supervisi, Bu. Jadi Ibu diminta untuk menjadi supervisi, kemudian teman Ibu tidak mau disupervisi. Ya, kira-kira apa yang menjadi alasan mereka tidak mau disupervisi ya, Bu ya? Atau tidak setuju dengan perintah kepala sekolah? Banyak hal alasan mereka itu. Mereka ada yang merasa belum siap dengan administrasi, ada yang merasa takut untuk disupervisi, dan juga ada yang merasa lebih dari saya. Jadi mereka menganggap kurang pas jika saya yang menjadi supervisornya, Bu. Seperti itu ya. Nah, ketika teman Ibu merasa kurang pas Ibu menjadi supervisornya karena mereka juga merasa belum siap atau merasa lebih dari Ibu, kira-kira apa yang dilakukan Ibu selanjutnya? Apa mungkin saya perlu pendekatan ya, Bu, ke teman-teman sebelum melakukan supervisi? Sepertinya saya harus mengajak mereka mengobrol dulu, Ibu, agar mereka menjadi rileks sebelum saya melakukan supervisi dan menjelaskan kepada teman-teman bahwa supervisi itu sebenarnya bukan untuk mencari kelebihan dan kekurangan, tetapi lebih cenderung untuk mengetahui pengembangan diri kita. Juga saya rencananya ingin menjelaskan bahwa dengan supervisi ini merupakan sarana sharing antara saya dengan teman yang akan disupervisi. Dengan supervisi, saya bisa mengadopsi ilmu dari teman-teman yang saya supervisi. Demikian juga sebaliknya. Mungkin saya rasa dengan begitu, mereka akan memahami dan mau saya supervisi. Nah, itu. Ibu kan sudah tahu ya apa yang harus dilakukan. Jadi memang kita sebelum mensupervisi itu, Bu, memang lebih baik kita itu ngobrol-ngobrol dulu dengan teman, memberitahu bahwa kita supervisi itu tujuannya tidak untuk mencari kelebihan atau kekurangan, tapi bisa dijadikan sharing, Ibu ya, agar kita bisa saling tukar-menukar ilmu. Nah, bagaimana selanjutnya kalau Ibu sudah melakukan hal yang Ibu tadi ucapkan tadi agar teman Ibu mau disupervisi? Terima kasih banyak, Bu. Saya sampai tidak memikirkan hal ini. Baiklah, Bu, saya akan mulai dengan membangun komunikasi antara saya dengan guru yang saya akan supervisi. Akan saya jelaskan baik-baik tujuan supervisi, bahwa supervisi itu bukan suatu kegiatan untuk mencari kelemahan, namun untuk meningkatkan pengembangan diri, sharing antara teman dalam rangka perbaikan sistem. Nah, ternyata Ibu sudah mengambil langkah yang tepat. Saya setuju dengan langkah Ibu ya. Jadi sebelum Ibu melakukan supervisi, Ibu bincang-bincang dulu dengan teman yang akan disupervisi, ya, sehingga teman Ibu akan memahami apa yang dimaksud dari tujuan supervisi itu. Jadi bukan untuk mencari kelemahan, tapi untuk sharing, untuk kita berbagi ilmu antara yang disupervisi dan yang supervisi sehingga bisa perbaikan pembelajaran berikutnya. Baiklah, semoga teman Ibu bisa memahaminya ya Bu ya, dan mau disupervisi. Saya merasa lega sekarang, Bu, karena jujur saya juga merasa sungkan ketika melihat teman saya tidak mau disupervisi
supervisi, Bu. Ya. Syukurlah kalau Ibu sudah merasa lega ya. Jadi nggak usah dipikirkan, memang itu tugas dari kepala sekolah, dan kita tujuannya kan bukan mencari kelebihan kelemahan, tapi kita kan untuk untuk istilahnya itu sharing, untuk mencari apa tujuan sebenarnya dari supervisi itu. Nah, kalau kita sudah ngomong-ngomong dengan teman kan enak jadinya, Bu ya. Kemudian kalau sudah begitu, Bu, kira-kira komitmen Ibu itu selanjutnya bagaimana? Agar teman-teman Ibu itu semakin semangat, yang tadinya tidak mau disupervisi jadi mau disupervisi. Saya tentunya akan melakukan pendekatan secara individu untuk memberikan penjelasan bahwa sejatinya supervisor itu bukanlah hal yang harus ditakuti. Bahkan supervisi bukan hal yang buruk dan merupakan hal yang baik untuk membantu guru mengevaluasi aktivitasnya selama pembelajaran, sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan. Selain itu, supervisi juga menurut saya sebagai ajang sharing atau komunikasi antara guru dengan guru, sehingga dapat saling memberikan masukan untuk peningkatan mutu pembelajaran. Dan yang paling utama, menurut saya supervisi akademik menyadarkan kita akan tanggung jawab kita sebagai guru menyiapkan proses pembelajaran, baik itu rencana maupun refleksinya. Nah, itu Ibu telah menemukan ide yang bagus ya, Bu ya. Jadi supervisi itu agar teman kita tidak merasa bahwa supervisi itu hal yang harus ditakuti. Nah, supervisi sebenarnya adalah hal yang baik yang bisa membantu guru mengevaluasi aktivitas selama pembelajaran sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan. Nah, selain itu juga sebagai ajang sharing atau komunikasi antara guru dengan guru sehingga dapat saling memberi masukan untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Dan yang paling utama, supervisi ini untuk menyadarkan kita bahwa itu adalah tanggung jawab kita ya. Kita sebagai guru harus menyiapkan proses pembelajaran, baik itu dimulai dari rencana, proses maupun refleksi setelah pembelajaran ya. Nah, Ibu telah menemukan ide itu ya, Bu ya. Semoga nanti Ibu bisa memperbaiki. Nah, tentunya kalau Ibu sudah bisa memperbaiki, maka suasana kelas mudah-mudahan akan menjadi lebih semangat belajar, Ibu ya. Semoga Ibu bisa melaksanakan hingga sekolah menjadi nyaman dalam mengajar dan murid semakin bersemangat dalam mengikuti. Semoga lebih bermanfaat, Bu ya, dari hari kemarin, Bu ya. Baiklah, Bu, saya mohon izin untuk melanjutkan tugas. Mohon maaf telah mengganggu waktu Ibu. Terima kasih banyak ya, Bu. Baik, Bu, sama-sama, saya juga berterima kasih ya. Jadi dengan percakapan ini kita sharing. Nah, saya ingin lihat nanti bagaimana selanjutnya. Apakah Ibu sudah bisa memperbaiki dan bisa supervisi dengan teman-teman. Selamat, Bu ya. Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam, Bu. Bu, bolehkah saya minta waktunya, Bu? Bisa enggak Ibu memberikan waktu untuk saya? Baik, Bu, boleh sekali. Kira-kira apa yang bisa saya bantu ya, Bu? Apa yang Ibu mau ceritakan? Begini ya, Bu ya. Saya kan wali kelas 10 MIPA 1. Nah, 2 bulan terakhir saya merasa anak-anak ini menurun semangat belajarnya. Dari beberapa guru juga mengeluh, Bu, hampir setiap hari. Ya, ada saja anak yang dipanggil oleh guru BK. Nah, saya bingung ini, Bu. Saya ingin mendapatkan ide-ide yang baru agar anak-anak ini bisa berubah, bisa semangat seperti dulu lagi, Bu.
tidak menurun seperti saat ini. Saya ingin mempunyai metode pembinaan yang cocok agar anak kelas saya ini betah di kelas Ibu dan patuh terhadap gurunya. Baik Bu, menurut Ibu ide-ide segar seperti apa yang Ibu maksud? Begini Bu, saya kan sudah bertahun-tahun menjadi wali kelas, tetapi sejak pandemi kok agak berat ya menghadapinya untuk membina mereka. Saya sudah menggunakan beberapa teknik yang bisa digunakan untuk pembinaan, tapi belum ada hasilnya. Apa ya yang harus saya lakukan ini? Kalau boleh saya tahu, teknik apa yang biasa Ibu gunakan selama ini? Yang saya lakukan, saya itu sudah mengkonseling secara pribadi. Anak itu saya panggil, kemudian saya ajak bicara. Ibu saya bicara hati ke hati, kenapa kok seperti ini, apa alasannya. Sudah Bu, juga saya sudah mengunjungi rumahnya, sudah melihat langsung ke rumahnya, sudah bincang-bincang kepada orang tuanya tentang anak ini, tapi sepertinya belum ada perubahan. Sekarang apa yang ingin Ibu lakukan untuk kedepannya? Mungkin saya akan konsisten Bu ya, akan tetap konsisten, akan tetap saya panggil, kemudian saya ajak mereka saya akan kolaborasi mungkin ya Bu ya dengan orang tua murid, kemudian ingin tahu permasalahannya, dan saya akan mencoba memfasilitasi mereka supaya mereka bisa menemukan keyakinan dirinya sendiri itu Bu ya, sehingga mungkin dari situ akan ada perubahan Bu ya. Mungkin saya akan menerapkan restitusi Bu ya. Jadi akan saya tanya apa permasalahannya sehingga mereka tidak mau belajar, dan akan saya validasi dan saya akan tanya keyakinan hatinya yang sebenarnya itu apa tujuan belajarnya Bu ya, supaya mereka menjadi termotivasi untuk belajar lagi ya Bu ya. Apa mungkin itu ya Bu ya? Bagus juga itu Ibu. Ada hal lain nggak yang belum Ibu lakukan dan ingin sekali Ibu lakukan? Nah, ini ya, yang mungkin yang belum saya terapkan itu tadi Bu, saya mungkin harus coaching ya Bu ya, ke anak-anak satu persatu itu Bu ya. Saya coaching satu persatu. Nah, sehingga di situ akan saya arahkan dia nih untuk menemukan solusi dari permasalahannya dia Ibu ya. Apa mungkin seperti itu Ibu? Terus komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini kira-kira apa ya? Mungkin saya akan saya akan berkomitmen untuk segera melaksanakan bimbingan ini Bu ya. Mulai dari awal semester depan saya tidak akan menunda-nunda lagi Bu ya. Saya akan coaching satu persatu secara individu, dan saya juga akan terus berkolaborasi dengan orang tua Bu ya, dan juga dengan guru-guru lain mungkin, sehingga anak ini akan bangkit semangat belajarnya mungkin itu Bu ya. Wah, bagus sekali Bu. Saya sangat mendukung sekali. Mudah-mudahan apa yang Ibu inginkan dan apa yang Ibu niatkan semua berjalan lancar dan sesuai dengan harapan Ibu ya. Terima kasih Bu ya. Saya dengan bincang ini saya jadi akhirnya menjadi memahami Bu ya.
saya jadi lega, saya jadi merasa terbuka. Terima kasih sharingnya Ibu ya. Mohon maaf saya mengganggu waktu Ibu. Sama-sama Bu, tetap semangat ya. Saya Ibu, terima kasih Ibu. Ya Bu, waalaikumsalam. Bu mohon izin Bu ya, terima kasih. Assalamualaikum.